Halo semua, selamat datang kembali di akun channel Artificial and Facts. Teman-teman, jika perahu sudah melaju, mari kita banyak berdoa. Jika ingin negeri maju, pendidikan harus utama. Untuk itu teman-teman, kali ini kita akan belajar mengenai rata-rata, variansi, dan standar deviasi dari probabilitas diskret. Sebelumnya, mari kita mengetahui tentang apa itu rata-rata. Rata-rata adalah suatu nilai yang digunakan untuk mewakili letak pemusatan distribusi probabilitas. Nilai tersebut juga merupakan nilai rata-rata jangka panjang dari variabel acak. Rata-rata dari distribusi probabilitas disebut dengan nilai perkiraan. Nilai perkiraan ini merupakan rata-rata terbobot di mana kemungkinan nilai dari variabel acak diberi bobot sesuai dengan probabilitas kemunculan. Teman-teman, di sini ada rumus dari rata-rata distribusi probabilitas. Silakan teman-teman menyiapkan kertas dan alat tulis menulis untuk menulis rumus dari rata-rata distribusi probabilitas. Nah, rumusnya yaitu mu sama dengan sigma x px. Px merupakan probabilitas dari suatu nilai x yang dikalikan dengan setiap nilai x dengan probabilitas kemunculan, lalu jumlahkan tiap hasil kalinya. Selanjutnya teman-teman, kita akan membahas mengenai variansi dan standar deviasi. Teman-teman, rata-rata tidak menggambarkan jumlah sebaran atau variasinya di dalam distribusi, sedangkan untuk variansi sendiri menggambarkannya. Ini dia teman-teman, rumus variansi dari distribusi probabilitas. Silakan teman-teman menuliskan rumus ini. Nah, sekarang langkah-langkah perhitungannya. Yang pertama, kita kurangkan rata-rata dari setiap nilai dan kuadratkan selisihnya. Kedua, kalikan masing-masing kuadrat selisih dengan probabilitasnya. Yang ketiga, jumlahkan hasil kalinya untuk mendapatkan variansi. Teman-teman, standar deviasi sigma diperoleh dengan mengakarkan sigma pangkat 2, yakni sigma sama dengan akar sigma pangkat 2. Sekarang teman-teman, kita akan mengetahui secara pendek apa itu SPSS. SPSS adalah singkatan dari Statistical Package for the Social Science. Nah, SPSS adalah sebuah software pengolahan data statistik atau yang digunakan untuk analisis statistik interaktif. SPSS biasanya digunakan untuk pengolahan dan menganalisis data yang memiliki kemampuan analisis statistik serta sistem manajemen data dengan lingkungan grafis. Nah teman-teman, SPSS ini digunakan oleh peneliti pasar, kesehatan, perusahaan survei, pemerintah, pendidikan, organisasi pemasaran, dan sebagainya. Selain analisis statistik, manajemen data atau seleksi kasus, pemanajemen file, pembuatan data turunan, dan dokumentasi data juga merupakan fitur-fitur dari software dasar SPSS. Oke teman-teman, untuk menunjang materi kita di saat ini, saya akan memberikan contoh data untuk diketahui rata-rata dan variansinya dengan pengerjaan menggunakan SPSS. So, jangan kemana-mana ya teman-teman. Teman-teman, saat ini saya mengambil data dari BPS atau Badan Pusat Statistik. Nah, terdapat banyak sekali fasilitas yang ditemui, tetapi saya memilih data dari Direktorat Pasar untuk dicari perhitungan rata-rata dan variansinya.
Setelah menekan tombol Direktorat Pasar, teman-teman bisa saja langsung mengklik cari data untuk mencari pasar mana yang akan kita ambil datanya. Nah, di sini juga terdapat tutorial-tutorial jika teman-teman bingung untuk menggunakan BPS ini. Jadi teman-teman, data-data yang ada di Direktorat Pasar ini seluruh Indonesia, namun di tahun 2020. Saat ini saya mencari Kabupaten Minahasa untuk mengambil data salah satu pasar. Nah, terdapat banyak sekali pasar-pasar yang terdaftar. Namun, saat ini saya mengambil pasar Langoan atau pasar yang paling atas untuk diambil datanya. Seperti yang teman-teman lihat pada layar, ini sudah ada keterangan-keterangannya atau data yang akan kita peroleh. Langsung saja kita copy table, lalu kita copy ke Excel. Teman-teman, setelah mengcopy data yang tadi dari BPS, kita masuk di Excel untuk di copy paste hasil data yang kita peroleh dari BPS, yaitu Pasar Langoan. Oke, selanjutnya kita akan membuat soal dari data yang telah kita copy paste tadi. Khusus kali ini kita akan menggunakan kelompok komoditas utama, yaitu bahan makanan, untuk dicari rata-rata dan standar deviasinya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat soalnya, yaitu koordinator Pasar Langoan menjual bahan makanan atau ikan laut kepada masyarakat sekitar yang datang berbelanja. Pasar Langoan biasanya menjual bahan makanan atau ikan laut terbanyak di hari Sabtu. Koordinator membuat distribusi probabilitas di bawah ini terhadap jumlah bahan makanan yang ia perkirakan untuk dijual pada hari Sabtu. Teman-teman bisa memperhatikan tabel yang ada. Nah, tabel yang ada sudah ada jumlah ikan laut yang terjual yaitu X dan probabilitasnya yaitu PX. Sekarang teman-teman, kita akan menentukan rata-rata yang akan kita peroleh dari contoh soal di atas atau data yang di atas. Nah, langkah yang pertama, kita akan kalikan jumlah ikan laut terjual yaitu X dengan probabilitas PX. Maka penulisannya seperti pada layar, ada 15 dalam tanda kurung 0,18, ada 12 dalam tanda kurung 0,20. Nah, dalam tanda kurung itu kita akan kalikan. Selanjutnya, hasil kali dari 15 kali 0,18, 12 kali 0,20 akan kita jumlahkan untuk memperoleh rata-ratanya. Nah teman-teman, hasil yang telah kita peroleh tadi dari jumlah kali, maka kita akan jumlahkan untuk memperoleh rata-ratanya. Di sini hasil kalinya yaitu 0,27 ditambah 0,24 ditambah 0,30 ditambah 0,18 ditambah 0,42 dan ditambah 0,60, maka hasilnya 2,01. Nah, oke, kita sudah dapatkan hasil rata-ratanya, yaitu 2,01. Gimana teman-teman? Mudah bukan? Apalagi jika kita terus belajar dan berlatih. Selanjutnya, kita akan membuat SPSS-nya. Namun, sebelum itu kita copy dulu hasil dari yang kita telah peroleh tadi ke Excel dan membuat tabelnya agar lebih mudah untuk di-copy di SPSS. Nah, inilah tampilan dari SPSS sendiri. Ada data view dan variable view. Untuk kali ini, data yang akan kita peroleh dari rata-rata dan standar deviasinya, kita tidak perlu memerlukan menggunakan variable view, karena kita hanya akan menggunakan tabel di SPSS. Maka kita akan menggunakan home yang data view.
Selanjutnya langsung saja kita pilih datanya di Analyze Tables dan Custom Tables, lalu kita open data file dan kita pilih Excel untuk mengcopy rata-rata yang telah kita copy di Excel tadi. Nah, ini dia teman-teman penampilan tabel dari hasil copy yang kita telah ambil dari Excel. Kita blok data tabel yang tadi, lalu kita tekan Run Descriptive Statistic. Nah, di sini teman-teman sangat penting karena kita bisa lihat bersama sudah tersedia frekuensi dari statistik probabilitas PX. Nah, yang selanjutnya kita akan membuat tabel variansinya. Di sini teman-teman kita sudah mengetahui mu-nya yaitu 2,01 yang telah kita dapatkan dari tabel rata-rata tadi. Teman-teman bisa melihat sudah tersedia di sini ada jumlah ikan yang terjual yaitu X, probabilitas PX, dan X kurang mu, X kurang mu pangkat 2, dan X kurang mu pangkat 2 dikali dengan PX. Tabel yang pertama yaitu X kurang mu. Nah, cara pengerjaannya kita akan mengurangkan X kurang mu, yaitu di yang pertama 15 kurang 2,01, 12 kurang 2,01, dan seterusnya. Di tabel yang kedua ini, kita akan jumlahkan hasil dari X kurang mu, lalu dipangkatkan dengan 2. Untuk tabel yang ketiga, hasil dari X kurang mu pangkat 2 dikalikan dengan PX. Contohnya, 1,68 dikali dengan 0,18. Nah, setelah menghitung jumlah dari X kurang mu pangkat 2 dikali PX, kita akan hitung jumlah total secara keseluruhannya. Dan total secara keseluruhannya yaitu 1532. Hasil tabel yang tadi kita copy di Excel untuk memudahkan kita mengambil data dari yang kita dapatkan tabel variansinya. Nah, di sini kita buka SPSS-nya, lalu mengklik Analyze, kita pilih Tables dan Custom Tables. Open data file, kita akan mencari tabel variansi yang telah kita copy tadi di Excel. Kita klik lalu kita open datanya. Tunggu sebentar dan data akan segera muncul. Nah, ini dia teman-teman hasil dari copy di Excel tadi ke SPSS untuk dijadikan tabel di SPSS, dan kita akan melihat data statistiknya dengan tekan sama dengan yang tadi, Run Descriptive Statistic, dan ini dia teman-teman frekuensi statistiknya, mean, median, standard deviation, range, minimum, dan maksimum. Terdapat juga beberapa keterangan yang lain yang bisa kita lihat di sini. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa tinggalkan like, comment, subscribe, dan pasang lonceng untuk tidak tertinggal video selanjutnya. Bye!